Sasakala purba, oh sang Kuriang, bunda dicinta putra sendiri. Layar putih lantunkan kisah, lakon hidup dalam sejarah. Dari mereka terang bulan, Siliwangi harum mewangi. Layar putih layar terkembang, kota Bandung kota kembang. Dari lampau ke masa depan, kilang gemilang padanya. First station on blah blah radio space. Listen and enjoy. ke-25 Time Out Cinema, tilik menelik obrolan untuk sinema. Kali ini masih tetap akan membahas tentang Festival Film Bandung. jelang acara puncak ya. Jelang acara Jelang puncak. acara puncak masih bersama dengan Agus Safari dan Rosin Abi. Kemana wae kemari? Kamari sanes kamana wae turun sakali. Kaperluan Kang Agus. Ya. Kemarin juga sudah di ini ya bahwa Ya. Kang Rosid ada deadline keperluan. kemarin. Ada deadline. Ya. Nah, Blavers dan sahabat Forum Film Bandung, acara Cinema Online ini tayang di serentak di live di 4 platform, di aplikasi radio Blabla Radio, website Blabla Radio, Blabla Radio Space, Instagram Live, dan tentu saja di kesayangan channel Anda YouTube yaitu Bala Bala Studio Bandung. Baik, sehat semua Blavers. Tidak lupa ya, meskipun sudah mencapai level 2, 3 turun ya, 2 Sudah turun. ada yang beberapa 3, Tapi tetap kesehatan harus dijaga ya Kang jaga Agus. kesehatan dan jaga prokes. Prokes itu tetap Kesehatan dijaga, tetap prokes juga diterapkan. terapkan. Nah, di jelang ini Kang Ocit, Ya. di jelang acara puncak ini pasti repot-repotnya ya. Betul Kang Agus. Tim produksi dan Ah. tim pelaksana lain sebagainya itu sekarang sedang repot-repotnya. Iya, betul. Termasuk tadi saya sendiri kelupaan. Anteng di sana nggak taunya. Anteng mengerjakan banyak hal ya untuk Banyak persiapan hal, persiapan. FFB. Terutama ini ya undangan ya. Undangan ke para nomine. Ya betul. Karena diperkirakan juga akan ada beberapa artis yang akan datang ya Kang Agus ya. Iya. Yang Mungkin karena sudah masuk 2 tahun ini pandemi, betul. mereka baik di mana di festival film lain juga Betul. Ada merindukan ada kerinduan untuk hadir ya, untuk betul, hadir dan betul. lain sebagainya. Nah, kebetulan sekarang sudah agak menurun tuh levelnya. Ya. Jadi para artis pun ingin hadir Ingin banyak hadir. sebetulnya.
di apa? Karena ya mungkin di rumah juga selama ini juga mungkin merasa bosan. Iya. Apa yang dikerjakan gitu Pak. Ada sih sebetulnya banyak pekerjaan di rumah ya. Tapi ketika pandemi ini melanda ya kalau kita di rumah terus ya mager nantinya Kang Agus. Iya. Mager itu? Mager itu apa menanam pagar. Oh, menanam pagar ya. Balas gerak. bahasa gaul itu. Bahasa milenium. Bahasa ini remaja gaul ya. Iya, milenial. Mager kirain makan gerobak. Makan gerobak. Maksa. Baik, Blavers. Di jauh sebelum sekarang ini kita di apa? Lokasinya di sebuah gedung ya. Di sebuah gedung. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita selalu di lapangan. Di lapangan betul. Karena kerjasama dengan apa? Stasiun televisi. Terus di lapangan dan untuk masyarakat Bandung pada umumnya dan memang sangat banyak pada saat itu. Iya betul. Dan itu menciptakan komunikasi tersendiri antara para artis dengan fansnya gitu. Fansnya ya. Memang di red carpet itu disiapkan sepanjang itu dan di pinggirnya itu para masyarakat ya. Sehingga para aktor, terus para produser, para pejabat juga jalan di situ sambil say hello ya. Say hello dan juga kadang bersentuhan tangan. Ya, bersentuhan tangan gini terus ya. Di awal kerjasama tahun 2012 itu masih di Gasibu ya. Masih di Gasibu, betul. Di lapangan Gasibu, gapangan sepak bola. Gampangan sepak bola. Gasibu. Nah, bola. Setelah 2012 langsung ke Monju akhirnya. Ya, Monju. Seterusnya di Monju ya sampai 2017. Pernah juga di tahun berapa itu di Gedung Sate ya di pelataran itu ya? Iya 2018 kan. 2018. 2018 karena 2000 sebelumnya kita di Jakarta. Betul. Nah, dari situ mundur lagi ke belakang. Pelaksanaan penghargaan itu di zaman-zamannya Kang Edi Daiskandar, Pak Saini KM, Pak Yakob Sumarjo, Pak Chan Parwes ya. Itu di rumah makan di rumah makan. Jadi di rumah makan mengundang para pers dan juga pernah mengundang ini juga nomine. Iya, nomine diundang. Kebetulan saya juga ketika belum bergabung dengan Festival Film Bandung belum bergabung dengan forum ini gitu. Saya juga sering hadir sebagai pers, sebagai peliput. Sebagai peliput ya, betul. Nah, kalau saya sendiri waktu itu masih sempat ikutan nonton di mana? Di Karisma Jabar. Di Karisma Jabar, betul. Tapi hanya beberapa kali lah. Nonton sekali, ada lagi nonton lagi. Termasuk almarhum Wawan Juanda juga. Betul. Suka di sana. Yeah. Nah, diskusinya ikut, tapi pada saat penghargaannya saya nggak pernah hadir. Iya. Dan saya yang pernah ingat juga ketika Mas Arifin Cenur waktu itu juga pernah diskusi di Karisma Jabar itu. Dan saya juga waktu itu juga mempertanyakan masalah ini Kang Gus, masalah pengkhianatan G30 SPKI gitu. Dan akhirnya memang dimuat di pikiran rakyat. Iya. Karena pada saat itu seluruh diskusi ataupun film-film yang ditonton oleh para pengamat itu selalu dimuat di pikiran rakyat ya. Di pikiran rakyat. Betul. Karena ada salah satu pendiri juga kan Pak Bram ya. Pak Bram dan juga Pak Suyatna juga. Pak Suyatna juga termasuk di sana. Iya, Pak Saini KM juga pernah itu. Nah, aura kebersamaan, aura kekeluargaan antara pengamat, antara pers, antara pendukung atau fans dengan artis itu dalam satu ruang bersama-sama. Ya betul. Itu diawali seperti itu pada saat penghargaan. Nah, menjelang di luar itu ke hotel ya. Ke hotel. Nah jadi dari rumah makan ke rumah makan. Tapi meskipun demikian, meskipun itu diangkat ke hotel ya, tapi tetap kekeluargaan masih terasa bagus. Kekeluargaan dengan kemudian juga dengan fans juga tidak ada jarak ya, tidak ada jarak gitu, tetap gitu. Bahkan masyarakat yang diundang waktu itu juga sering berfotoria dengan para artis gitu. Ketika misalnya para artis hendak masuk gitu kan, mereka berfoto dulu atau
ketika ada acara makannya misalnya Ya. itu sering terjadi begitu. Ya, dan yang menarik makannya di satu meja buka yang sama Betul. ya. Ya, Artis dengan dan tidak terpisah itu, terpisah. tidak dipisahkan. Ini misalnya makanan untuk artis, ini makanan untuk undangan, tidak begitu. Ya. Nah, itu di satu ruangan khusus di mana di hotel bersama-sama makan. Iya, betul. Tapi bukan di tempat penghargaannya ya, bukan. Ya, Tapi betul. Ada tempat khusus. Setelah itu baru masuk, beres, acara dimulai. Iya. Acara dimulai pun yang paling menarik adalah yang paling heboh kan kelompoknya dari sinetron ya. Ya, betul. Oh, itu selalu rombongan Kang Agus itu. Rombongan. Dan itu sangat menarik gitu. Begitu Pengumuman gitu. pengumuman. Dulu yang paling heboh tuh ini kan suami takut istri. Begitu misalnya diumumkan nominenya suami takut istri, wow, mereka bersorak gitu. Di sudut, satu rombongan. itu sangat ini bagi kita ya dan sangat berkesan. Fans yang diundang oleh kita tuh penggemar salah satunya juga ikut bersorak dan bersatu. Kadang-kadang si artis juga ada di sudut tertentu kan ada untuk snack makanan, betul. ada kopi dan sebagainya. Jadi Ya. pada waktu mereka sudah haus atau ini datang ke sana bersatu lagi itu ngambilnya seperti itu. Nah, suasana itu menjadi sangat dirindukan betul oleh kita, oleh kita dan oleh para artis sendiri yang pada saat itu sampai saat ini masih masuk nominasi. Kekeluargaan itulah yang dipunyai oleh Festival Film Bandung. Dan ini saya juga bukan berkali-kali kan saya mengatakan bahwa para artis itu seolah-olah bahagia Kang Agus ketika diundang oleh Festival Film Bandung itu sangat bahagia gitu. Ya, karena tidak ada jarak, tidak ada batas ya antara semuanya mengalir dengan bergabung bersama, tidak ada pembatas, barikade dan lain sebagainya. Nah, berbeda lagi Kang Rosid dengan ini pada saat kita kerjasama dengan sebuah stasiun televisi. Pada saat itu di lapangan luas atau di tempat luar lah, di outdoor. Nah, karena menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka barikade dibuat. Terus dibuatlah untuk say hello itu yang red carpet panjang. Ya, betul. Itu artinya bukan kita hendak Kang Agus bukan bersikap hendak eksklusif, bukan. Tapi karena memang menjaga hal yang tidak diinginkan tadi itu. Karena kita waktu itu juga sudah mulai memasuki era televisi gitu. Artinya kan ada peraturan yang diterapkan oleh televisi kepada kita juga gitu. Betul. Dan itu sejak itu menjadi cukup luas dikenal Festival Film Bandung itu sebagai adiknya Festival Film Indonesia ya. Saling mendukung untuk mengapresiasi film karya anak bangsa Indonesia. Betul. Nah, Blavers dan sahabat Forum Film Bandung, itulah sebuah ciri khas dari sebuah festival film. Baik itu Festival Film Indonesia juga mungkin punya. Kalau di Festival Film Bandung itu adalah sebuah keakraban antara fans, antara pendukung dan artisnya, tidak menjadi jarak yang cukup jauh. Itu yang diwariskan oleh para pendiri sebelum kita dengan keakraban seperti itu. Jadi hubungan antar manusianya tetap dijaga dan itu sangat disukai oleh para beberapa artis yang merindukan keakraban seperti itu. Betul. Jadi artisnya tidak digiwing ke sana kemari ya. Baik Blavers, kita ngobrol lagi nanti menelusuri jelang acara puncak Festival Film Bandung. Listen and enjoy. Blavers, stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy.
Stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy. Baik, Lovers. Cinema on Blah episode ke-25. Kita akan ngobrol-ngobrol santai Ya, mengenai persiapan acara puncak Festival Film Film Bandung. Bandung ya. Nah, di ini Kang Osid di antara perkembangan yang terus makin mulai dikenal lah. Makin dikenal Festival Film Bandung ini tidak hanya di tingkat nasional tapi internasional juga. Iya. Nah, Ya. sebelum dikenal lebih jauh dengan kita dengan stasiun televisi, kita pun masih tetap mengamati film impor kan ya. Iya, dari dulu kalau Kita- dari dulu. Dari awal dan memberikan dari awal. penghargaan kepada film yang terpilih ya, film Iya. impor yang terpilih. Jadi bukan hanya Film. setelah kita masuk pada dunia televisi Bukan, ya, bukan. Tapi jauh sebelumnya juga Kang Gus ya. Iya, jauh sebelumnya Iya. sudah mulai mengamati film impor. Iya. Nah, pada saat film Indonesia mati suri baru nambah kepada dengan sinetron dan Nah, FTV ya, FTV ya, film televisi. film Ya. televisi. Jadi ada 4 kategori yang sekarang ini Dinilai diamati oleh oleh para regu pengamat. Nah, pada saat sebelumnya kan tidak ada lagu tema kan ya sebelumnya ya. Iya, dulu itu tidak ada. Ini tahun berapa ya lagu tema ini himne Himne FFB ya. FFB ini Ya sekitar 2009 2009 2010 lah ya, ya. sekitar itu ya. Mulai Dan ini diciptakan oleh Tia Ya, Subiakto Tia dan Subiakto. liriknya oleh Kang Edi D. Iskandar. Jadi Kang Agus kalau saya ini tiap mendengar lagu ini Ya. selalu saya sangat merindukan suasana festival film Bandung gitu karena entah mengapa karena tiap ini didengarkan ini selalu merinding. Iya. Merindingnya karena ada kerinduan, ada ingin kebersamaan gitu. Kemudian juga ada di sana juga ada apresiasi ya, ada apresiasi yang tinggi terhadap film Indonesia gitu. Ya, film Indonesia makanya tahun ini dengan dibukanya untuk para penonton untuk Bioskop ya? untuk bioskop dibuka, terus untuk sebuah ajang penghargaan pun dibuka jumlah penontonnya Betul. 50%. Dengan catatan progresnya Tetap dijaga dan dan untuk masuknya pun tetap harus yang pakai ini vaksin. ya, Sudah vaksin. barcode ya. Barcode ya, Barcode, barcode ya. tetap seperti itu. Jadi kita masih tetap menghormati segala aturan-aturan Betul. karena untuk kesehatan kami bersama dengan artis, dengan para undangan yang lainnya. Nah, tadi Kang Osi sudah bilang soal himne itu sendiri. Yang lebih merinding itu pada saat oleh Judika ya. Oleh Yudika, betul. Pada saat di Ini, Monjo ya. Betul. Ini karena kan dinyanyikan oleh beberapa ini ya. Oleh beberapa artis nyanyi. Ya. Jadi pada saat itu Betul oleh Yudika, betul. Judika belum ada lagi ya selain Judika Iya. yang ini. Dan itu sangat ekspresif waktu itu ya, waktu Iya, dibawakan iya, oleh iya. Yudika. Waktu di Monumen Perjuangan. Di YouTube ada nggak Kang Gus itu? Ada. Ada? Oh, tinggal di ini aja ya, tinggal dicari lagi tinggal ya. dicarilah 2000 Judika itu 2014 kalau tidak salah ya. 2014 ya. Festival Film Bandung 2014. Nah, di antara semua gedung-gedung yang ini dari mulai rumah makan, kadang-kadang di bioskopnya sendiri, Bioskop sendiri, ya. betul, Nah, pernah. di bioskop pernah. Terus terus ke hotel, dari hotel terus ke outdoor Ya, dengan kerjasama dengan stasiun televisi. Sekarang kembali lagi ke mana? Ke gedung. ke gedung. Karena mudah-mudahan dengan ada gedung menjadi kekeluargaan menjadi tambah hangat lagi, Iya, betul. tambah erat lagi dan ya kita berdoa untuk untuk kebersamaan itu menjadi sebuah kekuatan yang Iya. tiada taranya. Betul. Tiada taranya. Aduh.
Karena gini ya, kalau kalau melihat sejarah juga kan kebersamaan itu dijalin sejak dulu ya Kang Agus ya. Iya, iya. Sejak dulu. Karena berdirinya, kita kembali lagi ke sejarah FFB kan, berdirinya FFB itu kan dari kebersamaan, Iya. sama-sama punya hobi. Iya. Hobi yang sama, hobi menonton, hobi mengapresiasi, dan hobi menulis waktu itu. Ya, waktu betul. itu artinya dari kesamaan hobi itulah ya mereka hadir gitu. Iya. Iya, Mereka itu maksudnya para pendiri gitu ya, para pendiri pendiri kita. ya, para pendiri kita. Jadi kehadiran FPP itu juga kedepannya itu bisa membangkitkan kebersamaan, motivasi ingin mengapresiasi film Indonesia secara lebih apresiatif lagi. lagi, Betul, ya. gitu, Kang Agus. Dan sekarang ada muncul di platform digital ya, Ya. karena persoalan pandemi ini. Betul, betul. Jadi kita membaginya antara di bioskop, begitu bioskop ditutup, nonton di platform. Iya, platform. Itu pun tidak semua ya. Ya. OTT. OTT. Itu pun tidak semua ya. Itu pun tidak semua film. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu OTT ya. OTT. OTT, tapi kadang-kadang kita juga menyebutnya OTT gitu. OTT. OTT. Ada yang bilang OTT, ada yang bilang OTT Kang Agus. Ya terserah lah itu. Terserah, tujuannya sama lah. Tujuan sama. Iya, tujuannya sama. 2 hari yang lalu ada pengumuman Festival Film Indonesia ya, nominasi ya. Betul, 2 hari yang betul. lalu. Nah, Ya. Blavers dan sahabat film Bandung, kami pikir tidak usah membanding-bandingkan Tidak ya. usah. Karena keduanya sama-sama ingin mengapresiasi meningkatkan, film ya. Indonesia yang kira-kira layak dibuat nominasi di 2 festival ini. Iya. Jadi kalaupun ada yang membanding-bandingkan itu tidak masalah kalau Tidak selama masalah. itu menjadi positif. Betul. Tapi Dan- kalau membanding-bandingkan dengan yang satu positif, yang satu negatif, jangan. Jangan ya. apalagi saling mencari kelemahan. Atau wah ini lebih unggul, Ya. nggak begitu juga. Ya, tidak, Karena tidak. kadang-kadang begini Kang Gus, setiap festival itu kan punya ciri tersendiri. Ya, betul. Satu ciri, kemudian yang kedua kriteria. Ya. Kriteria. Dan sekarang juga ada festival film wartawan Indonesia. Oh. Mungkin saja Nah, itu juga iya, iya. nanti hasilnya berbeda. Betul. Ya. Dan itu tidak usah menjadi bandingan gitu. Dan perdebatan yang menjadi saling ejek mengejek. Betul, ya. karena masing-masing juga tadi seperti yang kita bicarakan bahwa kriteria ini juga ada kriteria masing-masing gitu Iya, betul. yang menjadi dasar gitu ya. Betul. Biarlah orang-orang yang membutuhkan viewers banyak yang saling menjelekan, biarkan. Ya, biarkan. Kita mah nggak usah lah. Iya, betul. orang kita hanya ingin mengangkat sebuah Iya. sebuah karya anak Karya bangsa, anak bangsa. menjadi diapresiasi dan lain sebagainya. Itu yang paling utama. Iya. Jadi kalaupun misalnya ada yang saling ini ya, biarkan saja lah. Iya, itu. betul. Itu Karena di luar negeri juga kan Kang Agus itu juga ada bermacam-macam festival dan hasilnya juga sangat beragam gitu. ya meskipun filmnya sama Meskipun film sesama hasilnya sangat dan berbeda. kategorinya yang berbeda ya, Betul. ada yang seperti itu. Betul. Nah, di Festival Film Bandung juga ada beberapa yang berbeda dan ada juga yang sama. Betul. Nah, film-film Indonesia juga, film Indonesia karya anak bangsa dan Ya. di Festival Film Indonesia karena periode pengamatannya berbeda dengan Festival Film Ya. Bandung, jadi ada yang belum diamati oleh Festival Film Bandung masuk pada nominasi Festival Film Indonesia ya. Betul. Nah, Bahkan gini sebagai bahan perbandingan saja bukan Iya. perdebatan di FFI juga itu kan berbeda dengan ini ya di FFB. Perbedaannya ini terletak di antaranya Kang Iya. Agus. Di antaranya adalah kalau FFI kan itu daftar ya. Daftar, kalau FFB kan menonton, Ya, tidak daftar. jadi Nah. kita menonton film apa saja yang diputar di bioskop di Bandung. Iya. Nah, kalau FFI meskipun film itu belum diputar, kan banyak kemarin ini perdebatan kenapa FFI film belum diputar tapi masuk dalam nominasi itu karena
Di antaranya yang saya tahu, di antaranya karena itu memang melalui pendaftaran. Iya. Dan dan itu menjadi buku putihnya FFI. Buku putihnya FFI, ya. Dan kita FFI tidak bisa membandingkan ya. bahwa ini begini, ini begitu, tidak nggak bisa. usah. Karena kita menghargai Betul. punya buku putihnya atau SOP lah. Ya, betul. Kita mempunyai buku putih, film Indonesia, buku putih, dan perbedaan itu menjadi satu kesamaan untuk mengangkat film Indonesia. Ya? Betul. Karena kita juga berdiri, kita bergerak itu karena memang tujuan dasarnya adalah mengangkat film Indonesia dan mengapresiasinya. Kalau sampai sekarang menjelek-jelekan itu bukan mengapresiasi lagi, Kang Agus. Itu menghujat. Menghujat itu. Nah, beberapa bulan yang lalu kan kita sempat kalau mau menghujat, mengkritik jangan pakai lisan, pakai tulisan. Ya, betul. Nah, seperti yang dilakukan oleh para pengamat FEB itu, begitu ada kritikan menulis. Iya. Menulis dan dimuat di media sosial ataupun di media-media online lainnya. Nah, bagi Blavers dan sahabat FFB yang memang punya kesan film terhadap film Indonesia itu mau kritikan, ditulis. Ya. Jangan membuat tulisan sedikit, tapi unsurnya adalah unsur tidak jelas datanya, faktanya. Ya, terkesan nyinyir. Terkesan nyinyir. Ya. Nah, itu bukan kritikan itu. Ya. Itu namanya ngeyel gitu. Ngeyel itu. Ngeyel. Ngejek nih Karena gini, yang namanya kritik itu, Kang Agus, ya, itu adalah tulisan yang sangat membangun, memotivasi. Itu sebuah tulisan yang kita tahu kelemahannya, tapi juga kita memberikan kira-kira solusinya gimana nih. Nah, itu ada semacam begitulah. Iya. Begitu. Ada semacam pemahaman, bukan hanya sekadar menjelekan. Iya. Wah, ini jelek tanpa dasar gitu. Ya, jelek juga harus ada dasarnya. Ada buah pikiran yang disampaikan oleh Ada buah pikiran yang disampaikan. Jeleknya itu yang mana gitu. Kelemahannya di mana. Dan kita juga karena ini kritikan, kita juga harus mengangkat keunggulannya gitu. Betul. Jadi kita harus seimbang, dari segala sudut ya. Dari segala sudut. Nah, jadi kami pikir juga bahwa kalau ada penulisan kritik terhadap sebuah karya film juga, kalau misalnya ditulis, para praktisi filmnya membaca, kalau memang betul, itu menjadi sebuah masukan. Menjadi ilmu juga. Menjadi ilmu pikirannya juga menjadi menjadi tambahan. Nah, mungkin diharapkan seperti itu ya. Baik di Festival Film Bandung maupun di festival yang lainnya. Nah, baik Blavers. Jadi berpandai-pandailah menjadi orang cerdas untuk menulis sesuatu di media sosial. Iya. Kalau mau mengkritik ya mendingan nulis panjang lebar ya. Betul. Supaya bisa kelihatan bahwa referensi Anda terhadap sebuah karya film itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai asal ngomong. Dan menjadi ilmu bagi orang lain gitu. Dan bagi ilmu bagi orang lain, bagi orang-orang yang sudah pengalaman di dunia film juga jangan ngeyel. Betul. Jangan ngeyel, berikanlah contoh kepada para pemerhati yang lain. Cik atulah. Kang Iwan sama Ardi nih, Pak Ardi nih. Cik atulah. Ya, baiklah, Blavers. Itulah sebuah cik atulah. Ya. Aduh, baik. Tapi itu memang. Tapi itu dinamika, Kak Agus. Ya, dinamika. Betul. Tapi kalau dinamikanya tajam beralasan, enak sebetulnya. Betul. Tapi jangan cek atulah lagi ya. Istirahat dulu. Blavers, kita istirahat dulu ya. Selanjutnya kita akan ngobrol yang lain lagi. Listen and enjoy. Blavers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy.
Bluffers, stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy. Baik, barusan ngobrol-ngobrol soal ini Bluffers dengan Kang Rosid ini. Ngobrol-ngobrol soal pelaksanaannya. Iya. Bagaimana, sudah sampai jauh mana, terus tempatnya di mana? Tempatnya di mana dan kapan? Dan kapan? Kita itu tadinya mau langsung buka, cuman ada pesan gimana? Ada pesan dari admin ya. jangan dulu dalam bahasa Sunda itu diuar-uar. diuar-uar diberitahukan ke di-sharekan ya, ke umum, ke kepala Bluffers, sahabat forum film Bandung juga jangan, karena itu bukan wilayah kami tapi wilayah admin media sosial ya. kami ya. Barangkali kalau Selasa depan kita sudah bisa buka. Selasa depan kita mulai bisa lagi ya. Bagaimana kalau mau ke sana dan apa saja yang harus dilakukan, disiapkan dan sebagainya, itu nanti Selasa depan. Betul. Ya. Karena kami juga sekarang ini sedang mengerjakan berbagai hal ya, termasuk majalah, termasuk apa gitu ya, kan. betul, tulisan dan undangan ya. Betul, undangan juga dikirim mulai Kamis. Ya. Kamis. Termasuk lifetime achievement ya. Ya, lifetime. Siapa Kang Agus? ada Nanti saja. Oh, ada aktor. Ada aktor yang tidak bisa diduga-duga lah oleh Bluffers sendiri. Nah, Rosid, dari persiapan yang paling dari tahun ke tahun, dari persiapan yang paling punya tantangan itu apa coba? Tugasnya Pak Iwan ini mah. Tugas Pak Iwan itu diantaranya mengkoordinir dan menghubungi para merayu artis untuk bisa hadir atau tidak gitu. Karena juga artis juga tidak bisa memutuskan sendiri, termasuk juga dengan produser Kang Agus ya. Iya, ada manajernya, ada produser gitu. Betul. Karena banyak unsur ya yang harus ditempuh oleh Pak Iwan ya. Ya betul. Seperti itu. Nah, jadi tunggu saja Bluffers, hari dan waktunya Selasa depan kita akan mengumumkan secara panjang lebar, dan juga tentang waktunya. Tentang waktu itu. Ya. Bisa terjangkau. Baik Bluffers, kita rehat dulu sebentar ya. Rehat dulu. Oke. Baik, tidak rehat. Maksudnya rehat selamanya. Sampai ketemu Selasa depan ya. Betul, rehat di sini bukan rehat kita disambung lagi nanti. Tidak. Tapi disambung lagi bisa disambung lagi tapi minggu Selasa depan ya. Minggu episode depan. 26. Iya. Baik, Bluffers, kita sudah di penghujung acara. Dan seperti biasa, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur, tidak boleh. Tidak boleh mandi. Baiklah Bluffers, sampai ketemu di episode 26. Listen and enjoy. Thank you.